Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Eni Lestari dengan NPM 20.0102.0021 dari kelas Akuntansi 20A reguler akan menjelaskan mata kuliah praktik pengauditan pada buku modul 3. Pada modul 3 ini dengan judul Siklus Persediaan, Penggunaan, dan Pembayaran Utang Usaha. Yang pertama ada prosedur audit. Salah satu cara untuk meyakinkan nilai persediaan pertanggal neraca atau laporan posisi keuangan adalah dengan melakukan pengambilan persediaan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengambilan persediaan: yang pertama, pelajari instruksi penghitungan persediaan perusahaan dan nilai kelayakannya. Yang kedua, minta daftar posisi persediaan yang mencakup nama barang, lokasi, kuantitas, dan harga pertanggal pengambilan persediaan. Yang ketiga, sebelum kegiatan penghitungan dilakukan, periksa ketelitian pelaksanaan prosedur visa batas untuk penerimaan dan pengiriman barang dengan mencatat nomor terakhir dari laporan penerimaan barang, surat jalan, dan juga faktur penjualan. Yang selanjutnya dapat dilihat pada video. Lalu untuk indeksnya yaitu FFI. Yang kedua ada uji penilaian harga persediaan dengan membandingkan pada faktur atau data lain dari pelanggan. Untuk itu pilih barang yang bernilai material dalam persediaan. Di sini indeksnya tidak ada. Yang ketiga ada perhatikan kemungkinan perubahan sistem dari metode tahun lalu. Di sini indeksnya tidak ada. Lalu yang keempat, periksa semua penjumlahan dan perkalian dari daftar persediaan. Di sini indeksnya centang. Lalu yang kelima, siapkan skedul utama dengan indeks F. Yang keenam ada minta daftar persediaan yang mencakup nama barang, kuantitas, dan harga pertanggal neraca atau laporan posisi keuangan serta cocokkan dengan buku besar dengan indeksnya centang. Yang selanjutnya dapat dilihat pada layar. Lalu contoh selanjutnya ada dari pajak pertambahan nilai PPN masukan. Nah, pada prosedur audit, lanjutan dari slide sebelumnya ada beban pokok penjualan, pemeriksaan pembelian, dan juga utang usaha. Lalu di sini pada indeks F ada 4 persediaan. Yang pertama, persediaan barang jadi dengan pare di sisi kredit sebesar 15.910.000. Dengan perauditnya sebesar 1.762.171.000. Lalu ada persediaan barang dalam proses di sisi debitnya sebesar 15 juta dengan perauditnya sebesar 290.107.000 rupiah. Lalu ada persediaan bahan baku, parenya di debit sebesar 8.800.000, di sisi kreditnya sebesar 1.350.000 dengan perauditnya sebesar 520.506.300 rupiah. Lalu persediaan bahan penolong di sisi kredit sebesar 11 juta dengan total perauditnya
Rp137.843.600 dengan total Rp2.710.628.700. Lalu pada indeks F1 ada Rukofin SP500 dengan pare di sisi debit dan kreditnya tidak ada. Per auditnya sebesar Rp628.445.000. Rukofin SP-nya 800 dengan per auditnya Rp580.715.000. Yang ketiga ada Rukofin SP1000. Pare di sisi kreditnya ada sebesar Rp15.910.000 dengan per auditnya Rp443.157.140. Yang terakhir ada Rukofin SP1500 dengan per auditnya Rp109.853.160 dengan total Rp1.762.171. Nah, untuk penjelasannya, terjadi selisih barang jadi Rukofin SP500 sebanyak 2.000 kilo yang disebabkan barang tersebut dikonsinyasikan ke Unicom. Tidak ada jurnal dengan menggunakan metode tidak terpisah. Lalu pengeluaran 1.000 kg untuk promosi belum dilakukan pencatatan. Dengan jurnalnya, beban penjualan sebesar Rp15.910.000 di debit, lalu ada persediaan barang jadi sebesar Rp15.910.000 di kredit. Nah, untuk Rp15.910.000 ini dihasilkan dari 1 juta dikali 15,91. Hasilnya menjadi Rp15.910.000. Lalu untuk indeks F2. Batch Production nomor 377 dengan pare di sisi debitnya sebesar 15 juta, per auditnya Rp142.791.900. Untuk nomor 378 dengan pare di sisi kredit juga sebesar 15 juta rupiah, dengan per auditnya Rp162.315.900. Dengan totalnya Rp290.107.800, dengan hasil akhirnya Rp305.107.800. Lalu untuk penjelasannya, berdasarkan hasil pemeriksaan, ditemukan terjadi kurang catat upah buruh pabrik untuk produksi 371 sebesar 15 juta dengan pare tenaga kerja langsung di sisi debitnya ada 15 juta dan di sisi kreditnya beban yang masih harus dibayar 15 juta. Lalu persediaan barang dalam proses sebesar 15 juta di debit dan tenaga kerja langsung 15 juta di kredit. Sebelumnya untuk indeks F2-nya 15 juta itu dari mana? Yaitu penjelasannya ada pada halaman 91 pada buku 1 modul 3 nomor 6, yaitu berdasarkan hasil pemeriksaan laporan batch
produksi 377 ditemukan kekurangan pembebanan upah buruh pabrik yang belum dibayar dari tanggal 26 sampai 29 Desember 2018 selama 4 hari yang pembayarannya dilakukan pada tanggal 3 Januari 2019 sebesar 15 juta rupiah. Dan selanjutnya saya akan melanjutkan untuk F3-nya. Jadi untuk keterangannya di sini ada monomer dengan perauditnya 77.250.000, polivinilnya pare di sisi kredit sebesar 1.350.000 dengan perauditnya 24.750.000. Lalu untuk lain-lain Okstan perauditnya sebesar 371.370.000 rupiah. DOP-nya perauditnya sebesar 9.520.000 rupiah. PS-nya pare di kredit sebesar 8.800.000 rupiah. Perauditnya 37.600.000 rupiah. EPO-nya perauditnya sebesar 16.300. Total untuk pare di sisi kreditnya sebesar 8.800.000, di sisi kreditnya 1.350.000. Untuk perauditnya totalnya menjadi 520.506.300 rupiah. Untuk penjelasannya berdasarkan dari hasil pemeriksaan, yang pertama terjadi selisih bahan baku polivinil sebanyak 90 kg yang disebabkan karena barang dicuri. Untuk jurnalnya, beban lain-lain sebesar 1.350 di debit dan persediaan bahan baku sebesar 1.350 di kredit. 1.350.000 ini dihasilkan dari 90 kg dikali 15. Lalu yang kedua, terjadi selisih bahan baku PT yang disebabkan pembelian dari PT Delta belum dilakukan pencatatan sebanyak 500 kg dengan total 8.800.000 dengan jurnalnya persediaan bahan baku di sisi debit sebesar 8.800.000 dan utang usaha di sisi kredit sebesar 8.800.000. Lalu selanjutnya indeks F4 dengan keterangan drum warna. Untuk per auditnya sebesar 45 juta, drum polosnya per auditnya sebesar 24 juta, karton box pada pare di kredit sebesar 11 juta dengan per auditnya 57.838.000 rupiah. Lalu ada lem per auditnya sebesar 5.600 rupiah dengan total 126.843.600 rupiah. Untuk penjelasannya, terjadi selisih bahan penolong karton box sebesar 18.000 pieces yang disebabkan karena terendam banjir. Untuk jurnalnya, beban lain-lain sebesar 11 juta di debit dan persediaan penolong di sisi kredit sebesar 11 juta dengan rumus kenapa bisa 11 juta, yaitu dari 10.000 dikali dengan 1.100 hasilnya menjadi 11 juta rupiah. Lalu pada indeks FF1. Pada indeks FF1 ini ada bahan baku yaitu monomer, polivinil, okstan, DOP, PS, EPO. Dengan jumlah fisiknya masing-masing sebesar 51.500, 1.560, 24.758, 3.400, 2.350, dan 1. Nah, untuk jumlah kartunya juga sama. Jumlah perbedaannya pada polivinil sebesar 90. Sebesar 90. Lalu
pada bahan penolong, yaitu drum warna, drum polos, karton box, dan lem, dengan jumlah fisik dan kartunya masing-masing 90.000, 80.000, dan 52.520. Yang terakhir ada lem sebesar jumlah fisik dan kartunya sebesar 1. Lalu ada perbedaan jumlah pada karton box sebesar 10.000 dikarenakan terendam banjir. Lalu pada persediaan akhirnya ada Rukofin SP500, SP800, SP1000, dan SP1500 dengan jumlah fisik dan kartunya sebesar jumlah fisiknya sebesar 37.500, 36.500, 28.850, dan 6.905. Untuk jumlah fisik dan kartunya sama, tapi terdapat perbedaan pada jumlah Rukofin SP500 di jumlah kartunya sebesar 39.500, dan untuk perbedaannya ada pada Rukofin SP500 sebesar 2.000 karena adanya konsinyasi. Nah, konsinyasi ini adalah barang yang dititipkan. Untuk penjelasannya ada di buku 1 halaman 90. Nah, untuk indeks TOC3 ini pada tanggal 29 Desember 2018 dengan masing-masing nomornya sebesar 279, 280, 281, 282, 283, dan 284 dengan nama pelanggannya PT Delta, PT Elang, PT Fitria, PT Gaya, PT Hero, dan PT Indah. Dengan jumlah yang terdapat pada buku satunya sebesar masing-masing 22 juta, 33 juta, 44 juta, 55 juta, 66 juta, dan juga 77 juta dengan bukti pendukungnya sudah VO atau pemeriksaan pada bukti transaksi. Untuk otorisasinya sudah diperiksa kelengkapan otorisasinya karena sudah centang. Ya, untuk votingnya juga sudah diperiksa pada periksa pencatatan ke buku pembelian dan kartu persediaan juga sudah diperiksa. Pada buku besar sudah diperiksa dan sudah dicatatkan dengan buku besar pembantu utang. Lalu selanjutnya ada dari indeks M1 dengan nama pelanggannya PT Andalas, per auditnya sebesar Rp205.559.100. Pada PT Berkat, pare di sisi debitnya sebesar Rp990.000 dengan per auditnya Rp501.567.000. PT Caraka, per auditnya sebesar 264 juta. Lalu ada PT Delta, pare di sisi kreditnya sebesar 8.800.000. 8.800.000 ini dihasilkan dari penjelasan pada buku 1 halaman 94 dengan per auditnya sebesar 30.800.000. Lalu ada PT Elang dengan per auditnya sebesar 33 juta, PT Fitra sebesar 44 juta, PT Gaya sebesar 66 juta, PT Hero sebesar 55 juta, PT Indah per auditnya sebesar 77 juta. Dengan totalnya 1.276.926 juta. Nah, untuk penjelasannya, berdasarkan hasil pemeriksaan, yang pertama, perusahaan kurang catat atas pembayaran utang kepada PT Berkat dengan jurnalnya utang usaha di sisi debit sebesar 990.000
di sisi kreditnya ada bank sebesar 990.000. Yang kedua, perusahaan belum mencatat pembelian bahan baku PS dari PT Data senilai 8.800.000 dengan jurnal persediaan bahan baku di debit sebesar 8.800.000 dan di sisi kredit utang usaha sebesar 8.800.000. Yang ketiga, terdapat selisih konfirmasi dengan PT Elang yang disebabkan giro sudah dibayarkan kepada PT Elang tapi sampai dengan 31 Desember 2018 belum dikliringkan. Untuk nomor 3 ini tidak ada jurnalnya. Lalu untuk indeks MM1.1 dengan nama pelanggannya PT Andalas, untuk hasil konfirmasinya CB. Untuk PT Berkat, hasil konfirmasinya RD, perbedaannya 990.000. Untuk total untuk pengeluaran setelah tanggal neraca 501.567.000 rupiah. Untuk PT Caraka, hasil konfirmasinya CB, PT Delta, hasil konfirmasinya RD dengan perbedaan 8.800.000 dan pengeluaran setelah tanggal neraca 30.800.000. Untuk PT Elang, konfirmasinya RD dengan perbedaannya sebesar 2 juta. Untuk PT Fitra, Gaya Hero, dan Indah dengan hasil konfirmasinya CB. Untuk total perbedaan keseluruhan sebesar 5.810.000 rupiah. Di sini CB berarti setuju dan untuk RD tidak setuju. Lalu untuk MM1.2, saldo menurut konfirmasi dengan jumlah konfirmasinya 9, jumlahnya 1.269.116.100 rupiah dengan persentase tahun berjalannya 100%, dengan persentase tahun lalunya 119%. Yang selanjutnya, selisih yang dilaporkan pada hasil konfirmasi, jumlah konfirmasinya 9 dengan jumlah 1.274.926.100 rupiah dengan persentase tahun berjalannya 100% dan persentase tahun lalunya 119%. Selisih dengan buku pembukuan klien, jumlahnya 5.810.000, persentase tahun berjalannya min 0,5%, persentase tahun lalunya min 1%. Lalu ada total yang dikirim, jumlah konfirmasinya 9 dengan jumlahnya 1.269.116.100 rupiah, persentase tahun berjalannya 100 rupiah, persentase tahun lalunya sebesar 119 rupiah, dengan total usaha 119% dengan total usaha dengan total usahanya 1.269.116.100 rupiah. Lalu persentase konfirmasi yang dikirim terhadap total piutang usaha pada presentasi tahun berjalan 100%, persentase tahun lalu 119%. Total utang usaha 2017 hasilnya 1.068.203.500 rupiah. Ini ada pada penjelasan di buku 1 halaman 13. Lalu ada indeks PL2. Di sini pada keterangan persediaan bahan baku, pare di sisi debitnya
ada 8.800.000, di sisi kreditnya 1.350.000 dengan per auditnya 527.856.300 rupiah. Untuk pembeliannya per auditnya sebesar 31.976.158.090 rupiah. Lalu retur dan potongan pembelian per auditnya 139.481.900 rupiah. Persediaan bahan baku akhir ada 658.349.900 rupiah dengan total 31.706.283.400 rupiah. Untuk tenaga kerja langsung, pare di sisi debitnya 15 juta, di sisi kreditnya 15 juta dengan per auditnya 1.976.158.900 rupiah. Beban produksi tidak langsungnya per auditnya tidak ada. Lalu beban produksi produksi tak langsung dengan bensin per auditnya sebesar 51.438.112 rupiah. Beban listrik, air, dan telepon per auditnya 20.530.000 rupiah. Lalu beban penyusutan per auditnya sebesar 209.500 rupiah. Pada beban perbaikan dan pemeliharaan sebesar 10.530.000 rupiah. Beban asuransinya 3.021.500 rupiah. Lalu beban lain-lain, pare di sisi debitnya 2.700.000, per auditnya 29.414.117 rupiah dengan total 312.733.729 rupiah. Untuk total biaya manufaktur per auditnya 34.4.176.29 rupiah. Barang dalam proses per auditnya 334.980.300 rupiah. Barang dalam proses akhirnya parenya sebesar 15 juta di kredit, per auditnya 305.104.800 rupiah. Harga pokok barang manufaktur per auditnya 34.048.529 rupiah. Untuk persediaan barang jadi awal per auditnya 1.134.315.235. Persediaan barang jadi akhirnya pare di sisi kredit sebesar 15.910.000 dengan per auditnya 1.762.171 rupiah. Untuk totalnya ada 33.406.192.764 rupiah. Lalu untuk indeks PL2.1 pada tanggal 29 Desember 2018 dengan nomor 00279 PT Delta, jumlahnya 20 juta, order pembelian 29 Desember 2018 dengan nomor 00280 PT Elang, jumlahnya sebesar 30 juta, 29 Desember 2018 dengan nomor 0021 PT Fitria dengan jumlahnya sebesar 40 juta. Lalu masih pada 29 Desember dengan nomor 00282 PT Gaya 50 juta, nomor 00283 PT Hera 60 juta, nomor 00284 PT Indah dengan jumlahnya 70 juta. Pada tanggal 4 Januari 2019 dengan nomor 00001, nama pelanggannya PT Berkat sebesar 25 juta rupiah. 5
Januari 2019, 02 PT Indah sebesar 30 juta. 7 Januari 2019, 03 PT Hera sebesar 42 juta rupiah. Pada 9 Januari 2019, dengan nomor 04 PT Andala sebesar 35 juta rupiah. Lalu pada tanggal 10 Januari 2019 dengan nomor 05 PT Elang sebesar 20 juta rupiah. Kesimpulannya yaitu setelah memeriksa transaksi pembelian sebelum dan sesudah tanggal neraca, saya tidak menemukan ada pergeseran pencatatan pembelian. Maka saya menyimpulkan bahwa pembelian sudah dicatat dalam periode yang benar. Untuk VO-nya, periksa order pembelian, laporan penerimaan bahan baku, dan perhitungan matematis. Selain itu, periksa pencatatan di buku pembelian dan dibukukan ke kartu utang dan kartu stok. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.